Moses lagi belajar apa tuh? Ini aku lagi belajar tentang materi geografi yang terakhir kita. Materi terakhir. Oh, yang konsep geografi itu ya? Yang 10 itu ya? Iya, iya. Ih, ikutan dong. Aku juga belum terlalu menguasai materi itu sih. Aku baru menguasai yang 1 sampai 5, 6 sampai 10 ya belum sih. Oh ya, aku malah sebaliknya. Aku malah menguasai yang 6 sampai 10-nya. Oh, pas banget. Gimana kalau misalnya kita saling ajar mengajar? Aku ngajari kau dari 1 sampai 5, kau ngajari aku dari 6 sampai 10 gimana? Boleh, boleh. Oke, ayo. Nah, jadi yang pertama itu adalah konsep lokasi. Konsep lokasi ini mengacu pada kedudukan suatu objek di permukaan bumi. Konsep lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Apa sih lokasi absolut dan lokasi relatif? Lokasi absolut adalah lokasi yang tetap terhadap letak astronomis, sementara lokasi relatif adalah lokasi yang dipengaruhi oleh letak geografis. Contohnya seperti apa? Contoh lokasi absolut itu seperti Indonesia. Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bintang timur sampai 141 derajat bintang timur. Bagaimana contoh lokasi relatif? Seperti Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Yang kedua adalah konsep jarak. Konsep jarak ini mengacu pada ruang yang terdapat di antara dua objek. Konsep jarak juga dibedakan menjadi dua sama seperti konsep lokasi, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Perbedaannya apa sih? Jarak absolut ini adalah jarak yang diukur dalam satuan panjang, misalnya kilometer. Nah, kalau jarak relatif adalah jarak yang dinyatakan dalam satuan waktu. Contoh jarak absolut seperti jarak dari rumah ke sekolah adalah 2 km. Dan contoh jarak relatif seperti jarak dari rumah ke sekolah jika ditempuh dengan berjalan sekitar 10 menit. Nah, ayo kita pelajari konsep ketiga, yaitu konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan ini adalah kemudahan untuk mencapai objek yang dipengaruhi kondisi geografis. Contohnya apa sih? Contohnya adalah pengiriman paket belanja online ke Pekanbaru sangat lama karena terkendala di jarak yang jauh dan lokasinya berada di pulau kecil sehingga perlu menggunakan kapal laut untuk menyeberangi laut. Konsep yang keempat yaitu konsep pola. Konsep pola ini adalah penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contohnya seperti permukiman penduduk di sepanjang Sungai Musi di Sumatera berbentuk memanjang mengikuti aliran sungai. Selanjutnya adalah konsep morfologi. Konsep morfologi ini adalah penjelasan mengenai bentuk-bentuk muka bumi akibat alam ataupun manusia. Contohnya, wilayah utara Pulau Jawa berupa pesisir pantai, seperti itu. Begitu konsep nomor 1 sampai nomor 5. Sekarang giliran kau ngejelasin ke aku dan ke kita semua gimana sih konsep nomor 6 sampai nomor 10 itu? Oke, biar saya jelasin ya. Jadi saya akan melanjutkan konsep yang keenam, yaitu konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi merupakan pengelompokan fenomena pada suatu wilayah. Contoh konsep aglomerasi, Pulau Bintan, Kepulauan Riau, dan contoh tersebut bisa menjadi kawasan pusat kegiatan industri. Konsep ketujuh, konsep interaksi dan interdependensi. Konsep ini memiliki hubungan timbal balik antara suatu wilayah. Contohnya, wilayah desa memenuhi kebutuhan pangan di kota, dan wilayah kota memberikan perkembangan ekonomi dan teknologi bagi desa. Konsep ke-8, konsep nilai kegunaan. Konsep ini memiliki kelebihan yang dimiliki suatu wilayah dan memiliki nilai kegunaan berbeda berdasarkan fungsi-fungsinya. Contoh konsep nilai kegunaan adalah Raja Ampat menjadi tujuan wisatawan asing dan lokal karena memiliki keindahan bahari. Oke, lanjut ke konsep yang ke-9, konsep keterkaitan antar ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Contohnya, asap kebakaran hutan di Riau berdampak ke seluruh wilayah di sekitarnya hingga ke negara Singapura. Konsep yang terakhir adalah konsep diferensiasi area. Konsep ini memiliki keunikan dan karakteristik wilayah. Contoh dari konsep ini, penduduk di daerah pantai umumnya berprofesi sebagai nelayan. Sekian dari kami, saya Anabella Gracia Pardede. Saya Moses Marpau. Kami pamit undur diri. Salam Imam Budi.